Kisah Abu Nawas dihukum gantung. Cita-cita atau obsesi menghukum Abu Nawas sebenarnya masih bergolak. Namun Baginda merasa kehabisan akal untuk menjebak Abu Nawas. Akhirnya, seorang penasihat kerajaan kepercayaan Baginda Raja pun menyarankan agar Baginda memanggil seorang ilmuwan atau ulama yang berilmu tinggi untuk menandingi Abu Nawas. Pasti masih ada peluang untuk mencari kelemahan Abu Nawas, karena untuk menjebak pencuri harus dengan pencuri, dan begitu pun ulama harus dengan ulama. Baginda akhirnya menerima usul yang cemerlang itu dengan hati bulat dan riang. Setelah ulama yang berilmu tinggi berhasil ditemukan, Baginda Raja pun menanyakan cara terbaik untuk menjerat Abu Nawas. Ulama itu memberitahu cara-cara yang paling jitu kepada Baginda Raja. Baginda Raja manggut-manggut setuju. Kemudian wajah Baginda tidak lagi muram. Apalagi ulama itu menegaskan bahwa ramalan Abu Nawas tentang takdir kematian Baginda Raja sama sekali tidak mempunyai dasar yang kuat. Mereka akan menuntut Abu Nawas perihal pernyataan tersebut. Tiada seorang pun manusia yang tahu kapan dan di bumi mana ia akan mati, apalagi tentang ajal orang lain. Ulama andalan Baginda Raja mulai mengadakan persiapan seperlunya untuk memberikan pukulan fatal bagi Abu Nawas. Siasat pun dijalankan sesuai rencana. Abu Nawas akhirnya terjerembab ke siasat sang ulama dan tidak bisa mengelak dengan fakta-fakta yang kuat dan dukungan dari pihak kerajaan. Dan hingga akhirnya Abu Nawas pun digiring untuk ke tiang gantungan. Benarlah peribahasa yang berbunyi, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti suatu saat akan terjatuh. Kini Abu Nawas benar-benar mati kutu. Sebentar lagi ia akan dihukum mati karena jebakan sang ilmuwan atau ulama ini. Banyak orang yang merasa simpati atas Abu Nawas, terutama orang-orang miskin dan tertindas yang pernah ditolongnya. Namun derai air mata para pecinta dan pengagum Abu Nawas tak mampu menghentikan hukuman gantung yang akan dijatuhkan. Baginda Raja Harun ar-Rasyid benar-benar menikmati kemenangannya ini. Belum pernah Baginda terlihat seriang sekarang. Keyakinan orang-orang semakin bertambah mantap bahwa Abu Nawas telah kalah. Hanya satu orang saja yang tetap yakin bahwa hidup Abu Nawas tidak akan berakhir tragis itu, yaitu istri Abu Nawas sendiri. Bukankah Allah itu lebih dekat daripada urat leher? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah yang Maha Agung. Dan kematian adalah mutlak urusannya. Semakin dekat hukuman mati bagi Abu Nawas, maka semakin dekat pula ajal akan menjemput. Orang-orang yang mendukung Abu Nawas dibuat semakin resah. Tetapi tidak bagi Abu Nawas, malah sebaliknya, semakin dekat hukuman mati bagi dirinya, ia semakin tenang hatinya. Bahkan Abu Nawas nampak setenang air di pagi hari. Karena jika belum waktunya meninggal, siapapun tidak akan bisa menghalanginya untuk tetap hidup. Tetapi Baginda Raja mengelak bahwa ketenangan yang ditampilkan Abu Nawas hanyalah merupakan bagian dari tipu dayanya. Baginda Raja telah bersumpah pada diri sendiri bahwa beliau tidak akan terkecoh lagi untuk kedua kalinya. Abu Nawas juga yakin selama nyawa masih melekat, maka harapan akan terus menyertainya. Tuhan tidak mungkin menciptakan alam semesta ini tanpa ditaburi harapan-harapan yang menjanjikan. Sayangnya, keyakinan seperti inilah yang tidak dimiliki oleh Baginda Raja dan ulama tersebut. Kemudian, hari yang ditentukan pun telah tiba, dan seketika suasana menjadi hening. Sewaktu Baginda Raja memberi sambutan singkat tentang akan dilaksanakannya hukuman mati Abu Nawas, Raja pun tidak memperpanjang waktu.
Baginda Raja menanyakan permintaan terakhir Abu Nawas. Dan pertanyaan inilah yang paling dinanti-nantikan oleh Abu Nawas. "Adakah permintaanmu yang terakhir?" tanya sang baginda kepada Abu Nawas. "Ada Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas singkat. "Sebutkan, maka aku akan mengabulkannya," kata baginda. "Sudilah kiranya hamba diperkenankan memilih hukuman mati yang hamba anggap cocok, wahai baginda," pinta Abu Nawas. "Baiklah," kata baginda menyetujui permintaan Abu Nawas. "Paduka Raja, yang hamba pinta adalah bila pilihan hamba benar, hamba bersedia dihukum gantung. Namun jika pilihan hamba dianggap salah, maka hamba dihukum pancung saja," kata Abu Nawas memohon. "Engkau memang orang yang aneh. Dalam saat-saat yang amat genting pun, engkau masih sempat bersenda gurau," kata baginda Raja. "Tetapi ketahuilah, bagiku segala tipu muslihatmu hari ini tak akan bisa membawamu kemana-mana lagi," kata baginda sambil tertawa. "Hamba tidak bersenda gurau, Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas dengan bersungguh-sungguh. Baginda terpingkal-pingkal. Belum selesai baginda Raja tertawa-tawa, Abu Nawas berteriak dengan nyaring. "Hamba minta dihukum gantung," teriak Abu Nawas. Semua orang yang hadir kaget. Banyak orang yang belum mengerti mengapa Abu Nawas membuat keputusan seperti itu. Tetapi kecerdasan otak baginda Raja menangkap sesuatu yang lain, sehingga tawa baginda yang semula berderai-derai mendadak berhenti. Kening baginda berkenyit mendengar ucapan Abu Nawas. Baginda Raja tidak berani menarik kata-katanya karena disaksikan oleh ribuan rakyatnya. Beliau sudah terlanjur akan mengabulkan permintaan Abu Nawas untuk menentukan hukuman mati yang paling cocok untuk dirinya. Kini kesempatan Abu Nawas untuk membela diri. "Baginda Yang Mulia, hamba tadi mengatakan bahwa hamba akan dihukum gantung. Berarti hamba benar. Kalau pilihan hamba benar, maka hamba dihukum gantung. Tetapi di manakah letak kesalahan pilihan hamba sehingga hamba harus dihukum pancung? Padahal hamba telah memilih hukuman gantung." "Berarti hamba benar," kata Abu Nawas memaksa baginda Raja dan ulama itu untuk berpikir hingga tercengang dengan kalimat Abu Nawas. Sebab secara logika, Abu Nawas tidak mempunyai letak kesalahan karena sudah menentukan pilihan hukumannya. Jadi kenapa orang yang tidak mempunyai kesalahan dihukum? Karena orang yang salah pasti akan memilih hukuman pancung. Benar-benar luar biasa otak Abu Nawas. Rasanya tak ada lagi manusia pintar selain Abu Nawas di negeri Baghdad ini. "Baiklah Abu Nawas, aku mengampunimu. Tapi sekarang jawablah pertanyaanku ini," kata baginda Raja berpikir. "Berapa banyakkah bintang di langit?" "Oh, gampang sekali tuanku," kata Abu Nawas. "Katakan, berapa jumlahnya? 100 juta atau 100 miliar? Tanya baginda. "Bukan tuanku, cuma sebanyak pasir di pantai," jawab Abu Nawas. "Kau ini bagaimana Abu Nawas? Apa bisa orang menghitung pasir di pantai?" tanya baginda Raja terheran. Kemudian Abu Nawas pun menjawab, "Lalu bagaimana pula orang bisa menghitung bintang di langit?" "Tidak ada satupun manusia yang sanggup baginda." "Wah, tidak bisa diragukan lagi. Kau memang cerdik. Kau adalah pelipur laraku." "Abu Nawas, mulai sekarang jangan segan-segan. Sering-seringlah datang ke istanaku. Aku ingin selalu mendengar lelucon-leluconmu yang baru," perintah baginda Raja. "Siap baginda," kata Abu Nawas. Karena baginda teringat dengan gurauan dan kecerdikan Abu Nawas setiap waktu. Akhirnya Raja pun tidak tega kehilangan sosok yang sangat jenaka, walau terkadang membuat sang raja sangat jengkel. Raja Harun ar-Rasyid pun membatalkan hukuman kepada sang penyair Abu Nawas.
Dikarenakan pernyataannya sendirilah yang menjebak untuk menjadikan manusia salah menjadi benar. Tidak tanggung-tanggung, Baginda pun memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang kepada manusia terlucu itu. Karena cuma beliaulah yang bisa lolos dari semua hukuman dari kerajaan. Kisah Abu Nawas pura-pura mati. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pulang ke istana dan langsung memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Karena ia telah menipu raja dan akan dijual untuk menjadikan budak. Abu Nawas pun telah hilang entah kemana. Dia pergi karena ia tahu sedang diburu oleh para prajurit kerajaan. Dan setelah ia tahu para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya, Abu Nawas baru berani kembali pulang ke rumah. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi telah mencarimu," kata istrinya. "Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun Ar-Rasyid menjadi budak," kata Abu Nawas. "Apa?" seru istrinya kaget. "Raja kujadikan budak," ulang Abu Nawas. "Kenapa kau lakukan itu suamiku?" tanya istrinya. "Supaya dia tahu di negerinya ada praktek jual beli budak. Dan jadi budak itu sengsara," lanjut Abu Nawas menjelaskan. "Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya, para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu," kata sang istri. "Menurutmu, apa yang akan dilakukan Sultan Harun Ar-Rasyid kepadaku?" tanya Abu Nawas pada sang istri. "Pasti kau akan dihukum berat," kata istrinya sedih. "Gawat, aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan," kata Abu Nawas. Abu Nawas pun masuk ke dalam rumah. Ia mengambil air wudhu, lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Setelah itu, ia lalu berpesan kepada istrinya tentang apa yang harus dikatakan bila Baginda datang. Tidak beberapa lama setelah obrolannya tersebut, kemudian tetangga Abu Nawas geger, sebab istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa?" tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. Suamiku mati," seru istri Abu Nawas. "Hah? Abu Nawas mati?" kata para tetangga hampir bersamaan. "Iya," kata istri Abu Nawas. Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda pun sangat terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau agak susut, mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar, menyenangkan, dan paling menghibur Baginda Raja. Tapi sekarang ia telah tiada. Baginda Raja beserta beberapa pegawai dan para tabib istana segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian, ia memberi laporan kepada Baginda bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Karena tabib itu melihat sendiri, tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya. Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" tanya Baginda. "Ada paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda Raja. "Suami hamba Abu Nawas memohon, sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya di dunia dan akhirat, di depan seluruh rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata. "Baiklah, kalau itu permintaan Abu Nawas terakhir kalinya," kata Baginda Raja menyanggupi. Seketika itu, jenazah Abu Nawas pun diusung di atas keranda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang di depan kerajaan. Beliau pun segera berpidato dan berkata di hadapan seluruh rakyat kala itu, "Wahai rakyatku semua, dengarkanlah.
Aku Sultan Harun ar-Rasyid telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadapku di dunia hingga akhirat. Dan kalianlah sebagai saksinya, kata Baginda Raja. Namun, setelah ucapan itu selesai, tiba-tiba terdengar suara syukur, alhamdulillah. Dan suara itu terdengar berasal dari dalam keranda mayat. Seketika pengusung jenazah pun ketakutan. Bahkan seluruh rakyat melihat jenazah Abu Nawas bangkit dan berdiri kembali, seperti mayat hidup. Rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang. Hanya sebagian saja yang memilih bertahan sambil menahan rasa ketakutan karena penasaran. Abu Nawas selalu berdiri dan segera berjalan ke hadapan Baginda. Hamba masih hidup, Tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan dosa Tuanku, kata Abu Nawas. Oh ya Abu Nawas, kata Baginda. Namun, dalam hati Baginda masih merasa dongkol, sebab ini pasti tipuan Abu Nawas untuk bisa lepas dari hukuman sang raja. Tetapi sang raja sudah terlanjur berbicara kepada seluruh rakyat. Kurang ajar, ilmu apa yang kau pakai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Ampun Baginda, saya pakai ilmu dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia, kata Abu Nawas. Raja pun keheranan. Abu Nawas, bolehkah kamu ajarkan ilmu itu? Kata Baginda. Tidak mungkin Baginda, hanya guru hambalah yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri, jelas Abu Nawas. Dasar pelit engkau, Baginda pun menggerutu kecewa. Akhirnya Abu Nawas pun lolos kembali dari jeratan dan hukuman sang Baginda Raja. Kisah ini juga menginspirasi kita bahwa sebagai umat manusia, kita harus saling dan bisa memaafkan terhadap sesama, bahkan untuk kesalahan seberat apapun yang terjadi, karena Allah Maha Pemberi Maaf bagi makhluknya. Apalagi kita, sebagai makhluk yang kecil, yang tidak ada daya dan upaya, tidak layak rasanya jika harus membawa kebencian dan dendam melebihi Sang Pencipta. Bahkan, sampai alam akhirat, Allah akan terus melihat apa yang akan kita perbuat dan kita lakukan di dunia. Hal ini akan membawa kita juga ke dalam kerepotan yang tidak mudah di kehidupan kelak atas hisabnya.